Setelah akhir tahun ada disaster, apa yang akan terjadi semester depan tuh? Dalam kondisi ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi tuh. Ya saya baca bahwa Presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap presiden, sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80% tuh. Demikian juga dalam politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa negara ini ada dalam ketidakpastian, itu real secara data, real secara emosi, bahkan real di dalam mimpi. Tidak ada lagi orang yang mimpinya itu, oh Indonesia bisa dihibur dengan bonus demografi, Indonesia bisa dihibur dengan demokrasi, Indonesia bisa dihibur dengan semua hal yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kami memberi sinyal kritik pada Presiden Prabowo, dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan pada negeri itu. Kita mulai membaca kegelisahan anak-anak muda yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029 karena menganggap bahwa dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kritik dari kami diucapkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat ke dalam republik ini. Hanya itu yang kita inginkan. Kita mau pastikan apa yang akan kita alami di 2026 nanti itu. Dalam keadaan semacam ini, statistik yang dibuat oleh teman-teman kami, Antoni bikin riset yang dalam, teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di kami, hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan kami selama 5 tahun ini tidak berguna tuh. Jadi kita coba baca perlahan. Setelah akhir tahun ada disaster, apa yang akan terjadi semester depan tuh? Dalam kondisi ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi tuh. Ya saya baca bahwa Presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap presiden, sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80% tuh. Tapi kalau kita lihat kehidupan demokrasi justru buruk. Bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluk-elukan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar, sementara demokrasi, lembaga-lembaga, public bodies itu nggak dipercaya. Artinya ada kultus individu. Itu intinya tuh. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20% pun aman. Tapi ini terbalik, presiden dipercaya 80%, demokrasi tidak dipercaya. Kontradiksi itu yang ingin kita ucapkan, bahwa ada kepura-puraan opini publik tuh. Dan saya mulai menghitung, kami barusan bikin riset, KAMI baru bikin riset bahwa sangat mungkin semester awal 2006 akan terjadi crossfire antara frustrasi elit dan piring kosong emak-emak. Gejala itu hadir tanpa kita rancang. Itulah keadaan kita yang terakhir. Jadi dalam refleksi ini, saya mewakili perjalanan panjang KAMI yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia, dan masih di situ rencana kita, rencana hidup kita. Hidup itu adalah rencana, bukan tujuan. Hidup bukan tentang tujuan, tapi tentang perjalanan. Di dalam memulai perjalanan, kita memilih pilihan itu. Dan pilihan itu yang akan membawa kita pada tujuan tuh. Selamat.
Luar biasa, Reformasi 1998 bukan sekedar peristiwa pergantian presiden. Reformasi adalah ledakan kesadaran sejarah, lahir dari rasa muak rakyat terhadap kekuasaan yang terlalu lama, terlalu kuat, dan terlalu kebal terhadap kritik. Reformasi adalah koreksi moral terhadap negara. Inilah titik menurut Rocky Gerung sering tidak dipahami oleh Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung berulang kali mengatakan bahwa Jokowi tidak paham asal-usul reformasi.
Pernyataan ini bukan hinaan personal, melainkan kritik filosofis yang dipersoalkan Rocky bukan kemampuan Jokowi membangun jalan, bendungan, atau infrastruktur, tetapi cara Jokowi memaknai kekuasaan dan sejarah lahirnya demokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Menurut Rocky Gerung, reformasi lahir dari perlawanan terhadap negara yang terlalu dominan. Pada masa Orde Baru, negara mengatur segalanya, pikiran, suara, bahkan rasa takut rakyat. Mahasiswa turun ke jalan bukan karena kurang pembangunan, melainkan karena keadilan dibungkam, kritik dilarang, dan kekuasaan tidak bisa dikoreksi. Jadi, reformasi sejak awal adalah gerakan etis, bukan administratif. Disinilah Rocky Gerung melihat perbedaan mendasar. Jokowi menurutnya memaknai reformasi sebagai prosedur demokrasi. Pemilu berjalan, stabilitas terjaga, ekonomi tumbuh. Sementara Rocky Gerung menegaskan bahwa reformasi adalah spirit perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi hidup dari kritik, oposisi, dan kebebasan berpikir. Rocky Gerung sering menyebut bahwa reformasi adalah upaya membatasi negara, bukan memperluasnya. Negara seharusnya diawasi, dicurigai, dan terus-menerus dikritik. Namun dalam praktik kekuasaan Jokowi, Rocky Gerung melihat kecenderungan sebaliknya. Kritik dianggap mengganggu stabilitas, oposisi dilemahkan, dan hukum kerap digunakan untuk menertibkan suara yang berbeda. Dalam pandangan Rocky Gerung, ketika kritik dipidanakan, ketika aktivis dilaporkan, ketika kebebasan berekspresi menyempit, maka itu adalah pengkhianatan terhadap asal-usul reformasi. Bukan karena negara tidak boleh kuat, tetapi karena negara tidak boleh alergi terhadap kritik. Rocky Gerung juga menyinggung latar belakang Jokowi yang tidak berasal dari tradisi aktivisme 1998. Jokowi tidak tumbuh dalam ruang represi politik Orde Baru, tidak merasakan langsung sensor, penangkapan, dan ketakutan kolektif. Akibatnya, menurut Rocky Gerung, Jokowi kehilangan ingatan historis tentang mengapa reformasi harus terjadi. Karena itu, reformasi sering direduksi menjadi jargon, diperingati setiap tahun, tetapi rohnya perlahan menguap. Reformasi berubah dari alat koreksi kekuasaan menjadi legitimasi kekuasaan. Inilah yang dianggap Rocky Gerung sebagai kesalahan paling serius. Rocky Gerung tidak menolak pembangunan. Ia tidak menolak negara bekerja. Yang ia tolak adalah pembangunan tanpa etika demokrasi. Baginya, jalan tol tidak bisa menggantikan kebebasan berbicara. Infrastruktur tidak bisa menjadi alasan untuk membungkam kritik. Stabilitas tidak boleh dibeli dengan ketakutan. Dalam bahasa Rocky Gerung yang khas, reformasi adalah akal sehat publik. Ketika publik tidak lagi bebas berpikir dan berbicara, maka reformasi mati meskipun pemilu tetap berlangsung. Maka ketika Rocky Gerung mengatakan Jokowi tidak paham asal-usul reformasi, yang ia maksud adalah ini reformasi lahir untuk relawan kekuasaan yang merasa selalu benar. Jika kekuasaan hari ini kembali alergi terhadap kritik, maka sejarah sedang berulang hanya dengan wajah yang lebih halus. Reformasi bukan milik presiden. Reformasi adalah milik rakyat. Dan tugas kekuasaan adalah terus diingatkan bahwa ia bisa salah. Itulah pelajaran paling awal sekaligus paling penting dari reformasi 1998.